Halo Sagittarius, jumpa lagi di Tele Arkana bersama dengan saya Adi. Ya, ini bacaan untuk Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Ya, ini general reading, jadi tidak akan selalu resonate dengan siapapun itu yang menonton ya. Tapi kalau memang resonate, biasanya nanti akan resonate ya. Jadi intinya ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan diabaikan. Oke, kita tapping langsung ke Sagittarius energi. Mohon bantuan semesta. Satu kartu yang menunjukkan vibes untuk teman-teman Sagittarius. Satu kartu semesta vibes teman-teman Sagittarius. Ya, kalian mendapatkan kartu patience ya, kesabaran. Jadi di sini ada sebuah saya merasakan adanya energi sebuah divine timings ya. Ada sesuatu yang dimana kalian diminta untuk bersabar oleh semesta ya, dengan apapun itu kondisi atau kejadian yang menimpa kalian, gitu ya, dengan adanya kartu patience di sini. Dimana kalian di sini diminta untuk menunggu secara divine timing ya. Kembali lagi, waktu semesta itu berbeda dengan waktu kita manusia, gitu ya. Ketika dirasa semesta itu sudah melakukan semua yang sudah tertata, yang sudah beliau tata gitu ya, di balik layar itu selesai gitu ya, itu baru nanti akan kemudian divine timing itu akan tiba gitu ya. Itu dengan adanya kartu patience di sini ya. Saya merasakan adanya energi the temperance gitu ya. Knight of Pentacles. Oke, mari kita lihat situasi untuk teman-teman Sagittarius di sini dengan energi kesabaran di minggu ini. Sepertinya kalian diuji ya kesabarannya ya minggu ini ya. Yang sabar-sabar saja ya teman-teman Sagittarius ya. Oke, satu kartu semesta. Ya, kalian mendapatkan fokus. Eyes for you, fascinated, watching. Jadi sepertinya di sini dengan adanya kartu fokus di sini ya, kalian berfokus untuk menyeimbangkan diri ya. Kembali lagi energi kesabaran di sini, energi temperance ya. Energi menyeimbangkan hidup kalian ya. Kalian di sini diminta untuk tetap fokus menjaga keseimbangan, maju ke depan gitu ya, atau kalian di sini berfokus pada sesuatu hal gitu ya, terkait fokus pada proyek kalian atau fokus pada tugas kalian gitu ya, pekerjaan kalian gitu ya, atau tujuan-tujuan kalian apapun itu ya. Itu dengan adanya kartu fokus di sini ya, bisa jadi ada seseorang yang sedang berfokus pada kalian gitu ya, dengan adanya eyes for you atau watching di sini ya, ada sebuah seseorang yang mengamati kalian gitu ya dari kejauhan gitu ya. Saya merasakan adanya energi Page of Swords. Oke, mohon bantuan semesta. 3 energi utama untuk teman-teman Sagittarius di sini. Kartu pertama, kalian mendapatkan Queen of Wands, lalu kemudian Six of Wands, kartu ketiga semesta, oke, kalian mendapatkan The Magician dan Four of Wands. Oke, kita coba klarifikasi satu persatu ya, meskipun keluarnya 4 ya. Biasanya saya mengeluarkan 3 ya, tapi tidak apa-apa, saya ambil semua. Bottom of the deck, Eight of Cups. Ya, dengan adanya bottom of the deck, Eight of Cups, di sini kalian seperti pergi meninggalkan sesuatu ya, untuk mencari sesuatu, untuk mencari apapun itu yang membuat kalian bahagia. Di sini ya, kembali lagi orang ini pergi meninggalkan 8 cup yang dia punya gitu ya, karena dia merasa tidak puas dan dia ingin mencari sesuatu yang lebih gitu ya, kebahagiaan lebih, di mana yang dia cari adalah cup ke-9 yaitu Nine of Cups gitu ya, wish fulfillment gitu ya, jadi keinginan yang sangat terpenuhi gitu ya. Di sini kalian pergi meninggalkan sesuatu.
Lalu kemudian kartu pertama di sini ada kartu Queen of Wands ya. Ini kartu kalian ya, Aries, Leo, Sagittarius energi. Di sini ya, Queen of Wands di sini adalah orang yang sangat atraktif, orang yang sangat berfokus pada apa yang dia inginkan, dia tahu apa yang dia inginkan, gitu ya. Dia sangat passionate, gitu ya. Kalau ini wanita dia sangat seksi, kalau ini pria dia sangat ganteng sekali ya. Jadi istilahnya sangat menarik ya secara fisik gitu ya. Dan Queen of Wands di sini selalu tidak mempedulikan omongan orang ya, apapun itu yang dia lakukan itu berfokus pada apa yang membuat dia bahagia. Kembali lagi, dia membawa bunga matahari di sini, di mana bunga matahari di sini selalu mengarah ke arah matahari ya. Matahari itu adalah kebahagiaan atau joyfulness. Jadi dia berfokus pada apa yang membuatnya bahagia di sini ya, dengan adanya Queen of Wands di sini. Dan energi Queen itu selalu ke dalam ya, selalu internal energinya. Jadi secara internal di sini kalian memang berupaya untuk mengejar apa yang membuat kalian bahagia dengan adanya energi Queen of Wands di sini ya. Oke, lalu kemudian kartu kedua di sini ada kartu Six of Wands ya. Ini adalah victory and recognition ya. Di sini ya, kembali lagi ini Jupiter masih di Leo ya. Jadi istilahnya di sini kita akan semakin berani untuk memunculkan diri untuk supaya kita mendapatkan recognition ya, mendapatkan pengakuan dari khalayak umum gitu ya. Dengan adanya energi Six of Wands di sini ada sebuah kemenangan yang kalian sasar di sini ya. Lalu kemudian energi ketiga di sini ada energi The Magician ya. The Magician di sini adalah Gemini Virgo ya, Gemini Virgo energi. Di sini ini adalah Mercury energi ya. Dan kebetulan juga nanti pada tanggal 12 Juli ya, nanti akan ada Mercury Kasimi ya, di mana Mercury di sini berada satu titik bersama matahari, meskipun dia posisinya sedang retrograde di Cancer, gitu ya, tapi Mercury Kasimi di sini akan sedikit, bukan sedikit ya, tapi hanya untuk menerangkan dalam waktu singkat, gitu ya. Jadi ada sebuah kejelasan, ada sebuah apa ya, semacam jendela yang terbuka, kabut yang terbuka hanya untuk sementara gitu ya, tidak lama, karena setelah itu, setelah Mercury Kasimi selesai, maka dia akan kembali ke posisinya untuk retrograde di Cancer gitu ya. Jadi ini seperti adanya sesuatu hal yang kalian upayakan di sini ya, dengan berbagai sumber daya gitu ya, kalian memanifestasikan sesuatu. Apa yang dimanifestasikan adalah kebahagiaan keluarga atau rumah gitu ya, sesuatu yang terfinalisasi dengan adanya energi Four of Wands di sini ya. Itu. Oke, mari kita klarifikasi lebih lanjut ya. Jadi di minggu ini kalian berfokus sekali ya, berfokus sekali untuk menang gitu ya, untuk menang, untuk memanifestasikan. Mungkin bagi teman-teman Sagittarius di sini ada yang berniat untuk menjalin sebuah keluarga, atau istilahnya mau berniat untuk membeli properti gitu ya, tempat tinggal gitu ya. Four of Wands di sini adalah kartu yang menunjukkan akan hal itu teman-teman ya, bahwa semesta di sini mengizinkan kalian untuk memiliki sebuah properti atau sebuah keluarga di sini ya. Itu. Oke, lalu kita klarifikasi lebih lanjut, mohon bantuan semesta klarifikasi untuk 4 energi ini dengan adanya kartu Queen of Wands, Six of Wands, The Magician, dan Four of Wands. Oke, yang pertama Queen of Wands terlebih dahulu. Queen of Wands diklarifikasi dengan The Judgment ya, Scorpio energi. Dua lagi semesta. Lalu kemudian Ace of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Satu lagi semesta.
Oke, kalian mendapatkan dua di sini. Yang pertama adalah Four of Pentacles, lalu kemudian Six of Pentacles. Bottom of the deck di sini The Hangman, ya Pisces energi. Oke, dengan adanya bottom of the deck The Hangman di sini kalian seperti sudah memang sengaja untuk, bukan sengaja ya, tapi lebih pada di sini kalian menahan diri ya, The Hangman di sini ya. Kalian menahan diri itu tadi ya, dengan adanya patience di sini sebuah kesabaran di situ ya. Kalian di sini memang sengaja untuk menahan diri, sengaja untuk berada, memposisikan kalian dalam posisi stuck energi gitu ya, bukan untuk memperlambat gerak kalian, bukan untuk apa, tapi untuk supaya kalian bisa melihat dari perspektif yang berbeda, supaya kalian bisa mendapatkan sebuah pencerahan. Jadi di sini saya merasakan adanya sebuah energi di mana kalian di sini memang sengaja untuk menabung ya, menabung energi, dan kalian tidak sembarangan untuk mengeluarkan energi material itu untuk hal-hal yang tidak penting gitu ya. Di sini, karena di sini tampak sekali ya. Jadi Queen of Wands di sini diklarifikasi dengan The Judgment. Kalian menyadari sesuatu. Ini adalah awakening energi ya. Lalu kemudian Ace of Cups di sini adalah berfokus pada diri sendiri, self love. Lalu kemudian Four of Pentacles di sini adalah energi bertahan ya. Energi menahan diri, energi menahan material gitu ya. Dan Six of Pentacles di sini adalah kalian memang benar-benar discernment ya, memilah-milah gitu ya. Kapan kalian mengeluarkan energi kalian, kapan kalian harus menyimpan energi kalian di sini ya. Itu semua kalian lakukan untuk mengejar apa yang membuat kalian bahagia dengan adanya kartu Queen of Wands tadi ya. Itu. Oke. Lalu kemudian mari kita klarifikasi lebih lanjut untuk Six of Wands di sini semesta. Mohon bantuan untuk Six of Wands. Six of Wands diklarifikasi dengan Five of Pentacles, lalu kemudian dapat 3. Oke. Yang pertama adalah yang kedua adalah The Strength ya, Leo energi. Lalu kemudian yang ketiga di sini Three of Swords ya. Iya, bottom of the deck di sini The Chariot ya. The Chariot di sini adalah Cancer energi. Oke, dengan adanya bottom of the deck The Chariot di sini ya, kalian seperti bergerak ya, dengan adanya Six of Wands di sini. Itu kalian mencapai sebuah kemenangan ya. Sudah mencapai sebuah kemenangan, kalian mendapatkan rekognisi ya, kalian mendapatkan sebuah apa yang kalian inginkan gitu ya. Lalu kemudian The Chariot di sini kalian bergerak untuk menang gitu ya. Kembali lagi bergerak untuk memenangkan hal yang berikutnya di sini ya, yaitu itu tadi ya yang membuat kalian bahagia di sini. Dan itu diklarifikasi dengan Five of Pentacles, The Strength, dan Three of Swords. Jadi intinya di sini kalian diminta untuk di sini kalian bukan diminta ya, tapi lebih pada kalian di sini berfokus pada apa yang membuat kalian kuat gitu ya. Berfokus pada membuat kalian apa yang membuat kalian kuat, dan kalian di sini seperti restrain your ego gitu ya. Jadi kalian di sini berhenti untuk bersedih-sedih hati, berhenti untuk meratapi hidup gitu ya, dan kalian di sini menyembuhkan sesuatu ternyata teman-teman ya. Menyembuhkan sesuatu yang kaitannya dengan hubungan kalian dengan uang gitu ya. Itu dengan adanya energi Three of Swords di sini ya. Itu bisa jadi juga dengan adanya Five of Pentacles, The Strength, dan Three of Swords di sini adalah iya, kalian di sini seperti menyembuhkan sakit, atau istilahnya bukan sakit ya, tapi lebih pada perilaku self abandon ya. Jadi seperti energi yang meninggalkan diri sendiri untuk kepentingan orang lain, yang dimana ya
sometimes itu baik ya, tapi kalau misalnya keterlaluan atau terlalu sering gitu ya, akhirnya kita sendiri yang drain gitu ya. Itulah kenapa di masa lalu tadi atau di kartu pertama tadi ada sebuah energi Ace of Cups gitu ya. Ace of Cups di mana kalian di sini self love ya. Kalian sudah tidak mau lagi intinya mengeluarkan energi kalian untuk kebaikan orang lain gitu ya. Jadi kalian seperti di sini ke depan itu lebih pada kalian berfokus pada diri sendiri. Kalian memang benar-benar mengeluarkan energi itu untuk diri sendiri. Jadi kalian tidak mengabaikan yang namanya diri kalian sendiri gitu ya. Itu dengan adanya energi Five of Pentacles, The Strength, dan Three of Swords di sini. Oke, lalu kemudian mari kita klarifikasi The Magician. Mohon bantuan semesta klarifikasi untuk kartu The Magician di sini. Dan perilaku kalian yang terkait self abandon itu sudah lama kalian ini ya, sudah lama kalian lakukan gitu ya. Karena Three of Swords di sini ada laba-labanya di situ ya. Jadi ini tampaknya ini sudah lama mengakar dalam kehidupan kalian. Kalian terbiasa untuk mendahulukan orang lain daripada diri kalian sendiri, gitu ya. Itu. Untuk The Magician tadi yang pertama diklarifikasi dengan kartu The Devil. Lalu kemudian The High Priestess. The Devil tadi Capricorn energi, High Priestess di sini Pisces energi ya. Lalu kemudian satu lagi di sini The Moon ya. Ini Scorpio Cancer energi ya. Bottom of the deck di sini Queen of Wands lagi teman-teman. Jadi kalian benar-benar memanfaatkan yang namanya energi api kalian gitu ya dengan adanya Queen of Wands di sini ya. Itu jadi kalian mengembodi atau mengadopsi istilahnya energi api kalian ya, elemen api kalian berkobar di sini, kalian bersemangat gitu ya, kalian dengan rasa percaya diri maju ke depan gitu ya. Energinya seperti Queen of Wands ini seperti seorang model yang berjalan di atas catwalk gitu ya. Jadi memang benar-benar eye catching sekali, kalian percaya diri sekali, dan kalian di sini saking percaya dirinya dan saking terfokusnya pada diri sendiri ya, kalian tidak mempedulikan orang lain, tapi justru itu yang malah magnetizing ya, malah itu yang istilahnya yang menarik dari diri kalian gitu ya di mata orang lain dengan adanya Queen of Wands di sini ya. Itu. Dan di sini The Magician di sini juga diklarifikasi dengan The Devil, High Priestess, dan The Moon gitu ya. Jadi intinya di sini kalian The Devil di sini itu kaitannya dengan drive ya, drive, ambisi gitu ya, ego gitu ya. Jadi di sini kalian saya rasa itu maju itu dengan bayang-bayang ambisi teman-teman, dan kalian di sini juga didukung oleh semesta itu sendiri ya dengan adanya High Priestess. Kalian mendengarkan ego kalian, jadi antara ego dan intuisi kalian itu selaras gitu ya. Jadi akhirnya ketika kalian di sini menghadapi sebuah ketakutan gitu ya, kalian tetap maju ke depan dengan adanya energi The Moon di sini ya. Dan kalian memanfaatkan energi The Moon itu dengan baik sekali gitu ya. Tidak membuat kalian semakin takut, tapi membuat kalian merasa semakin tertantang gitu ya. Itulah kenapa tadi The Magician tadi diklarifikasi dengan bottom of the deck Queen of Wands tadi ya. Semakin ini apa itu berat tantangannya, kalian semakin berapi-api gitu ya dengan adanya energi The Devil tadi ya, High Priestess dan The Moon gitu ya. Oke, lalu kita klarifikasi Four of Wands. Mohon bantuan semesta klarifikasi Four of Wands. Four of Wands di sini diklarifikasi dengan yang pertama Ace of Swords, nice. Energinya bagus loh teman-teman Sagittarius ini. Ace of Swords, lalu kemudian
Knight of Cups ya, Cancer, Scorpio, Pisces energi. Satu lagi semesta. Lalu kemudian Ten of Pentacles, nice ya energinya ya. Bottom of the deck, Ten of Cups, nice. Oke, dengan adanya Ten of Cups di sini kalian ya baru akan mencapai kepuasan, baru kalian merasa final di sini apapun usaha kalian gitu ya. Ketika kalian sudah mendapatkan wish fulfillment kalian ya, kembali lagi Ten of Cups di sini adalah ultimate joyful happiness ya. Dengan adanya Ten of Cups di sini ini adalah emotion yang injubilant gitu ya. Jadi istilahnya yang sangat bersorak-sorai euforia gitu ya, itu dengan adanya Ten of Cups di sini ya, kebahagiaan yang paling tinggi gitu ya. Ini. Dan kalian tidak akan berhenti sebelum kalian memperoleh ini, dan itu istilahnya bisa jadi di sini yang kalian tuju di sini adalah sebuah rumah atau sebuah komitmen ya, atau sebuah pernikahan gitu ya. Dan di sini jelas saja teman-teman ya, di sini ada Ace of Swords, Knight of Cups, dan Ten of Pentacles. Dengan adanya energi Ace of Swords di sini ada sebuah kejelasan ya, ada sebuah clarity yang datang gitu ya. Dan dengan adanya Knight of Cups di sini semua Knight itu membawa misi ya. Kalian berusaha untuk istilahnya menghadirkan atau istilahnya kalian membeli rumah ini sebagai bentuk rasa cinta, dan rasa cinta kalian terhadap keluarga kalian ya, khususnya terhadap anak cucu kalian dengan adanya Ten of Pentacles di sini ya. Jadi tampaknya di sini kalian beberapa teman-teman Sagittarius di sini ada yang berusaha untuk menikah ya di bulan-bulan ini atau dalam waktu dekat gitu ya, dan itu menjadi sebuah bukti dari rasa cinta kalian kepada pasangan kalian. Kembali lagi ya, nanti Venus mulai masuk di Virgo ya, Venus meninggalkan Leo dan masuk di Virgo, di mana nanti pernyataan-pernyataan cinta itu akan diwujudkan dalam bentuk tindakan-tindakan yang praktis gitu ya, seperti ya melamar untuk tahap selanjutnya, lalu kemudian mengumpulkan uang untuk membeli rumah gitu ya, untuk mengumpulkan uang untuk berinvestasi, nanti bisa, kalau misalnya investasi itu bisa dituai, nanti bisa dinikmati bersama keluarga gitu ya, dengan adanya Ten of Pentacles di sini ya. Itu. Oke. Mari kita klarifikasi, mari kita tanya semesta ya, istilahnya pesan atau istilahnya komennya semesta di sini, sarannya apa ya? Mohon bantuan semesta, sarannya untuk teman-teman Sagittarius di sini yang menginginkan sebuah settlement rumah gitu ya, atau kebahagiaan keluarga gitu ya, atau meningkatnya sebuah hubungan relationship gitu ya. Oke. Yang pertama Ace of Swords, lalu kemudian Two of Swords, lalu kemudian Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energi. Oke, bottom of the deck The High Priestess lagi teman-teman ya. Jadi intinya The High Priestess di sini nanti semesta sendiri yang akan kembali lagi ya, yang akan menunjukkan kapan waktunya ya, dengan adanya Patience di sini ya. Kembali lagi ya teman-teman ya, kartu Patience di sini ada jamnya ya di tengah sini ya. Nah, ini ada jamnya, di sini intinya adalah divine timings, dan kebetulan The High Priestess di sini dia mendapatkan berkah langsung ya, informasi langsung dari semesta kapan hal ini akan terjadi nantinya ya. Itu. Jadi sepertinya semesta tidak ingin saya untuk menyampaikan ini kepada teman-teman Sagittarius ya untuk kapannya, tapi yang pasti semesta pasti akan ke depan pasti akan memberitahu kalian masing-masing, karena divine timings masing-masing orang itu berbeda ya, meskipun kalian sama-sama Sagittarius di sini ya. Itu. Jadi intinya nanti semesta sendiri yang akan menyampaikan pada kalian gitu ya. Jadi
ya sering-sering meditasi ya, sering-sering dengarkan isi hati kalian gitu ya, sering-sering sejenak ya, paling enggak sehari itu luangkan waktu 10 menit, 15 menit per hari gitu ya untuk menyendiri, eh, berkontemplasi gitu ya, bermeditasi gitu ya, menanyai pada diri sendiri, mendengarkan intuisi kalian gitu ya. Itu nanti akan sangat membantu ya, dan semesta di sini juga berkata iya nanti tak kasih penjelasan kok istilahnya ya, dengan adanya Ace of Swords di sini ya, dan kemudian eh, intinya ya kalian tidak usah bingung-bingung gitu ya, tidak usah bingung-bingung. Nanti kalian nanti akan tak kasih pesan, akan muncul sebuah opportunity ke depan ya, dan itu pemberian dari semesta sendiri, di mana kalian di sini bisa mulai bergerak gitu ya untuk membangun apapun yang kalian inginkan di sini ya, dengan adanya Four of Wands di sini ya. Itu nanti akan ada waktunya teman-teman Sagittarius ya. Akan ada opportunity-nya, dan itu nanti semesta sendiri yang akan menunjukkannya. Jadi pay attention ya, perhatikan sekitar kalian, sekeliling kalian gitu ya. Saya nggak tahu ya kira-kira tanda yang dari semesta ini seperti apa untuk masing-masing dari kalian ya, tapi yang pasti ke depan nanti semesta akan memberikan tandanya kok. Semesta akan memberikan apa-apanya ketika kalian sudah mulai bisa uh, bergerak gitu ya, dengan adanya energi passion di sini terlepas, akhirnya divine timing selesai ya. Apa yang kalian tunggu-tunggu sudah selesai, semua yang ada di background di balik layar kalian sudah ditata oleh semesta, kalian tinggal take action saja ya. Gitu. Oke, mari kita lihat untuk monologi oracle-nya bagi teman-teman Sagittarius di sini, mohon bantuan semesta. Oke, kalian mendapatkan 2 di sini ya. Yang pertama, full moon in Sagittarius ya. Look at the bigger picture. Ini adalah kekuatan kalian ya, di mana kalian di sini orangnya paling mudah sekali untuk melihat segala sesuatu dari posisi yang tinggi gitu ya, atau istilahnya posisi yang jauh lebih besar. Lihat dari sisi makronya ya, bukan mikronya. Gitu ya, look at the bigger picture, maka kalian akan bisa melihat segalanya itu jauh lebih jelas. Lalu kemudian new moon in Scorpio, walk to your fear. Ya, ada sebuah ketakutan teman-teman, tapi saya percaya di sini kalian berusaha untuk mengatasinya kok. Kalian mengembodi yang namanya energi api kalian ya, dan kalian di sini akhirnya memiliki energi layaknya Queen of Wands gitu ya. Seperti ratu sejagat gitu ya. Seperti Miss Universe gitu ya. Jadi intinya seperti model yang berjalan di atas catwalk itu tadi ya. Kalian mengembodi itu, kalian istilahnya mengeluarkan energi itu dari dalam tubuh kalian, dan akhirnya kalian istilahnya mengatasi ketakutan-ketakutan itu ya. Karena Queen of Wands di sini lebih pada ada sedikit energi cueknya teman-teman, karena Queen of Wands di sini ya banyak orang yang bilang gitu ya, kalau misalnya kucing hitam di Queen of Wands ini adalah perlambang sial gitu ya, tapi pada intinya bukan itu, tapi sebenarnya Queen of Wands di sini memelihara kucing ini itu karena memang dia senang aja teman-teman ya. Jadi dia tidak peduli yang namanya kucing hitam ini membawa kesialan atau enggak, gitu ya, dia tidak peduli gitu ya. Jadi intinya Queen of Wands di sini lebih tidak mempedulikan apapun omongan orang yang ditujukan padanya, gitu ya. Jadi dia berfokus pada apapun itu yang membuat dia bahagia aja, gitu ya. Selebihnya dia tidak ada masalah, gitu ya. Oke, mari kita lihat untuk animal spiritnya bagi teman-teman Sagittarius di sini. Ada rasa takutnya kok teman-teman, karena The Magician tadi itu ya diklarifikasi sama The Devil, High Priestess sama The Moon gitu ya. Tapi saya percaya 3 kartu ini keluar itu tuh artinya nggak cuma sekedar takut, tapi di sini kalian tuh seperti menggunakan itu tadi ya, energi api kalian, drive kalian, ambisi kalian. Jadi kalian di sini, karena sebelumnya juga ada kartu The Strength gitu ya, dimana di sini The Strength di sini menguasai ego ya. Jadi intinya perempuan ini tuh menjinakkan ular yang ada di depan ini, dan ular ini adalah egonya perempuan itu sendiri gitu ya. Dan ketika ego itu ditaklukkan, dia bisa mengendalikan egonya gitu ya. Kapan dia ingin driving gitu ya, kapan dia ingin memunculkan egonya keluar, kapan dia menahan egonya
gitu ya. Dan di sini dengan ketika kalian bisa mengontrol itu, maka kalian bisa memanfaatkan energi si ego itu tadi untuk mengalahkan ketakutan kalian gitu ya. Itu di situ. Oke, mohon bantuan semesta animal spirit oracle-nya. Kalian mendapatkan moose spirit gitu ya, moose spirit, rusa salju ini kayaknya ya. Let your head and mind reach to the stars, ya itu tadi ya. Ini ya, ambisi dan intuisi. Let your heart and mind gitu ya, reach to the stars, yet keep your feet grounded on the earth. Tapi tetap buat kakimu tetap grounded di bumi gitu ya, tetap tercancap di bumi. Listen to the ancient wisdom in your soul. Tadi ya, sempatkan waktu 10-15 menit per hari gitu ya untuk meditasi. The ancestor speak through you, you know much. Saya tidak bisa memanipulasi ini teman-teman. Jadi semesta di sini khususnya melalui ancestor kalian ya, istilahnya ancestor itu tetua-tetua kalian ya, mungkin beliau-beliau ini sudah menyatu dengan semesta ya, sudah tidak lagi ada di bumi di 3D gitu ya, dia sudah menyatu di semesta dan dia melihat kalian dari kejauhan dan membantu kalian gitu ya, dengan didukung oleh semesta untuk memanifestasikan, untuk membantu kalian memanifestasikan apapun yang kalian inginkan gitu ya. Dan di sini dinyatakan tetua kalian berbicara melalui dirimu dan kamu tahu banyak gitu ya. Moose spirit bisa dicari di internet kok teman-teman ya, itu ya, Moose spirit. High priestess dan high priestessnya di sini dapat langsung ya dari semesta dan ancestor kalian ya, itu. Jadi sering-sering meditasi ya teman-teman ya, paling nggak minimum ya 10-15 menit sehari lah untuk duduk sendiri ya, berkontemplasi. Nggak harus yang modelannya seperti kalian bersila gitu ya, seperti bertapa gitu, nggak harus teman-teman. Cukup kalian duduk sendiri gitu ya, di teras rumah gitu ya, atau di kamar gitu ya, 10-15 menit, tutup mata, dengarkan diri kalian gitu ya. Nanti perlahan-lahan kalian akan bisa mendengar suara semesta di situ yang melalui diri kalian. Kembali lagi, kita semua adalah bagian kecil dari semesta ya. Bagaimana lagi semesta menyampaikan pesan-pesannya kalau bukan melalui diri kita juga gitu ya, selain melalui simbol-simbol atau sign-sign yang ada di sekitar kita gitu ya. Oke teman-teman Sagittarius, itu pesan-pesan dari semesta dan saya. Terima kasih sudah berkunjung. Sampai jumpa di bacaan Sagittarius yang berikutnya. Terima kasih atas komen, like, subscribe, dan hype-nya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran ya teman-teman Sagittarius. Sampai jumpa, terima kasih, salam satu semesta.